turut berduka cita atas terjadinya bencana banjir di Sumatera, daerah Aceh, Sumatera Utara dan sekitarnya. Semoga yang tinggalkan bisa ikhlas, dan untuk almarhum semoga diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang bulan Desember itu dari tahun ke tahun bisa dibilang siklusnya itu adalah dalam tanda kutip ya, bulan yang banyak bencananya gitu. Entah itu banjir, entah waktu dulu itu kalau misalnya kita ingat di Aceh juga ada tsunami. Kemudian kalau di tempatku sendiri itu bulan-bulan Desember itu biasanya kalau nggak hujan, ya anginnya kenceng banget. Tapi beberapa hari ke belakang ini di Malang itu panas banget, tapi anginnya kencang banget, jadi kering gitu. Dan banyak dari teman-temanku juga di Malang ini yang badannya tuh nggak enak akhirnya. Aku sendiri juga ini baru pemulihan dan mudah-mudahan bisa tetap seger terus ke depannya, karena ada beberapa konten yang harus aku bikin yang menurutku penting untuk kalian simak. Nah, salah satunya di konten kali ini teman-teman. Nah, ini konten sebenarnya harusnya itu awal Desember kemarin udah harus aku upload. Cuma baru sempetnya sekarang. Ya semoga nggak terlambat. Jadi di video kali ini aku pengen bahas tentang tren dan cuttingan untuk brand clothing di tahun 2026. Nah, buat kalian yang mau terjun atau kalian para brand owner di bisnis clothingan, semoga video ini bisa menjadi insight ke depannya untuk kalian forecast di tahun depan. Hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, setelah aku amati 2 tahun ke belakang, memang sepertinya sudah saatnya brand clothing aware lagi sama hal selain harga teman-teman. Aku kira di tahun ini kita akan tetap berkutat dengan gimana caranya bikin barang yang murah, kemudian gimana caranya jual barang yang murah. Tapi mulai di pertengahan tahun sampai ke sini nih, ke akhir tahun, ternyata nggak juga loh. Ya, pasar lo bakal masih tetap ada teman-teman. Dan itu nggak bisa kita hilangkan sepenuhnya. Yang bisa berubah adalah pergeseran behavior pasarnya. Dan salah satu hal yang bisa menggeser dominasi price war tadi atau yang main di pasar yang low tadi adalah di fabric war teman-teman. Udah saatnya mungkin say goodbye to era kaos tipis yang nerawang gitu ya. Dan welcome di era heavyweight teman-teman. Aku udah melihat langsung fakta di lapangan, mulai dari data yang aku dapat dari konveksiku sendiri ketika aku menerima orderan, kemudian juga tingkat pembelian di katalog-katalog brandku sendiri, sampai aku coba grab data dari Shopee dan TikTok, itu 90-95% pasar lagi condong ke heavyweight. Heavyweight itu apa mas? Heavyweight adalah material-material atau bahan-bahan dengan gramasi yang tebel. Kalau misalnya kita ngomongin cotton combat, itu ada di minimal 20S, bisa 20S atau 16S. Sedangkan combat 24S itu sudah mulai jarang dipakai, apalagi 30S atau 32S. Seenggaknya ada 2 korelasi yang aku dapatkan kenapa trennya mungkin kedepannya bakalan ke situ terus. Yang pertama kokoh. Orang suka dengan kokohnya teman-teman. Orang dengan badan kurus itu bisa kelihatan lebih berisi ketika memakai bahan-bahan dengan heavyweight. Sedangkan orang gemuk bisa menjadi badannya tuh lebih kelihatan shape atau tersamarkan di area perutnya gitu ya. Kebanyakan orang-orang dengan perut, ya mohon maaf ya, dengan perut yang gemuk atau yang buncit itu mereka mensiasatinya dengan oversize atau ukuran boxy menggunakan heavyweight. Kemudian yang kedua adalah perceived value. Nah, orang megang kaos tipis sama tebel, sekilas orang akan lebih condong ke yang tebel, ya nggak? Karena stigma tebel itu bahan bagus, dan bahan bagus ini biasanya mahal. Nah, untuk stigma ini tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar juga teman-teman. Karena ada beberapa bahan seperti bambu atau bahan tensel, enzim, dari gramasinya memang tidak ada yang tebel. Karena seratnya memang ditujukan untuk orang-orang yang mencari kenyamanan teman-teman. Cuma kalau kita bicara at general dan tidak semua orang ngerti tentang jenis kain plus gorengannya di sosmed, ya memang bahan yang bagus itu adalah bahan yang tebel akhirnya.
stigma masyarakat terbentuk di situ. Dan itulah yang bikin akhirnya membentuk stigma masyarakat menjadi demikian, teman-teman. Dan kita sebagai brand, ya namanya kita jualan gitu ya kita harus bisa namanya riding the wave. Nah, selain tebel, yang perlu dilihat ke depannya adalah di bagian teksturnya, teman-teman. Coba lirik bahan-bahan dengan garmen-garmen wash, mineral wash, atau acid wash. Ini kalau misalnya dikombainkan dengan tren streetwear atau Y2K vintage, itu bisa jadi looknya akan lebih kelihatan raw. Dan kain yang unik-unik seperti wash tadi itu kedepannya yang justru bakalan dicari sama Gen Z, teman-teman. Oke, kedepannya boxy is the new normal, teman-teman. Why boxy kok nggak oversize? Ya, untuk oversize menurutku tetap bakalan laku, tapi boxy ini bisa dibilang upgrade dari si oversize tadi, teman-teman. Kenapa boxy bakal booming ke depannya? Karena tren celana 2026 itu bisa dibilang lebih ke arah yang cuttingannya tuh lebar atau baggy pant gitu ya. Baggy pant atau cargo, teman-teman. Kalau atasnya itu panjang, itu kalian kalau make bakalan kelihatan kayak kebesaran banget gitu loh, kayak tenggelam gitu. Sedangkan untuk body fit itu bikin proporsi badanmu, kakinya kelihatan lebih, bisa dibilang lebih jenjang gitu ya. Kemudian bahunya bisa kelihatan lebih lebar dan stylingnya lebih gampang. Nah, untuk boxy kurang lebih seperti ini. Nih ya. Ini cuttingannya bisa kalian lihat ya, di sini dia agak turun. Nih. Mana nih? Nah, ini jahitannya nih di sini. Dia agak turun, tapi dia tidak panjang ke bawah. Dia mainnya lebih ke lebarnya ini. So, apa yang harus dilakukan sebagai brand owner nih ke depannya? Kalau menurutku jangan langsung buang stok 30 atau 24S kalian sebelumnya. Itu nggak apa-apa untuk tetap basic item kalian. Tapi coba ke depannya di tahun 2026 ini, kalau misalnya kalian pengen rilis artikel baru, itu kalian bikin artikel premium atau signature series pakai spek tadi, teman-teman. Heavyweight plus boxy fit. Menurutku itu bakalan jadi game changer ke depannya di tahun 2026. Dan jadikanlah produk tersebut menjadi winning product untuk awal tahun ini, karena pasarnya lagi cuan banget di situ, teman-teman. Tapi kalian juga perlu cari bahan-bahan dengan heavyweight tadi yang tidak panas ya, karena heavyweight itu rata-rata memang karena seratnya itu tebal-tebal, jadi dia bisa akan menjadi berat kalau misalnya kena keringat, alias ya kalau misalnya kalian tipikal orang yang gampang keringetan, itu nggak cocok pakai yang bahan-bahan heavyweight. Terutama buat kalian yang mungkin punya badan yang terlalu gemuk dan kegiatan kalian di luar rumah terus, menurutku kalau aku saranin ya jangan menggunakan heavyweight. Kecuali kalian nemu heavyweight yang punya teknologi dia tuh ketika dipakai nggak gampang bikin keringetan atau gampang menyerap keringat, itu menurutku bakalan lebih bagus lagi. Tapi bahan tersebut masih jarang banget untuk di pasaran. Nah, kalau kalian sendiri gimana, teman-teman? Kalian tim tetap pakai 30 atau 24S? Atau kalian tim menggunakan heavyweight? Terus kalian suka fittingan yang gimana? Yang reguler kah, oversize kah, atau boxy? Kalian bisa coba komen di bawah, kita diskusi bareng. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi insight ke depannya di tahun 2026 besok. Ya udah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan ditunggu aja untuk konten selanjutnya. Ini bakalan akan ada berkesinambungannya dengan video ini. So, thank you guys for watching. See you on next video. Bye bye.